Ya, kami minta maaf pada masyarakat atas peristiwa masa lalu ya. Jika Ya. memang ada hal-hal yang masih belum sesuai dengan harapan, ya tentu ini juga menjadi introspeksi bagi kami. Insya Allah hal tersebut ini akan menjadi pelajaran bagi kami di PKS. Insya Allah PKS terus berkomitmen untuk menjadi partai yang bersih, peduli, dan profesional sebagaimana yang diamanatkan oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kami. Tetapi saya juga meminta agar publik itu bisa menilai secara fair ya. Ya. Nah, jika dibuat sebuah perbandingan, PKS termasuk partai yang paling sedikit dalam kasus korupsinya. Tentu kita ingin dari sisi semangat kami, kita ingin terus menekan ini agar supaya bisa menjadi zero case ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog di channel ini secara jernih, berimbang, dan arif. Kami akan mempersiapkan beberapa video yang berkaitan dengan hari ulang tahun Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Karena kami berpendapat partai adalah aset bangsa yang sangat berperan di dalam pembangunan bangsa dan negara. Saya sudah bersama dengan Bapak Haji Ahmad Saiku, Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat Pak Bambang. Ya, Pak Saiku, mungkin banyak orang yang sudah mengetahui bahwa Bapak adalah kader yang sangat diandalkan oleh PKS ya. Terakhir kalau nggak salah sebagai wakil wali kota, Pak, ya, kalau nggak salah ya, Pak. Ya, saya sebagai wakil wali kota terakhir di eksekutif ya, sebagai wakil wali kota Bekasi, Pak. Iya, karena itu sebenarnya nggak banyak yang menduga tiba-tiba Bapak dipilih menjadi Presiden PKS. Apa kesan Bapak memimpin PKS sekarang? Ya, di PKS memang tradisinya ini kan kami ini dibina untuk selalu siap untuk memikul amanah kepemimpinan ya. Ya. Dalam musyawarah kemarin, musyawarah Majelis Syuro yang menghimpun aspirasi dari seluruh struktur dan kader, ternyata kesimpulan dari majelis itu menetapkan saya sebagai Presiden PKS, ya, sesuatu yang memang kaget, bukan hanya saya ya, yang lain juga mungkin kaget karena nggak pernah nama saya muncul dalam perbincangan. Tapi karena ini adalah amanah yang sudah diberikan pada saya, walaupun berat, insya Allah saya akan berusaha menunaikannya. Tapi saya optimis insya Allah, karena soliditas kader-kader di PKS dan strukturnya juga, insya Allah ini yang membuat kita akan sama-sama kuat bersama-sama dengan keluarga besar dan simpatisan PKS, Pak. Iya, Pak Saiku, saya ketika melihat sistem yang di PKS itu terus ingat apa yang dulu pernah dikenal sebagai demokrasi terpimpin itu. Jadi demokrasinya ada, tetapi bahwa pengamatan itu juga dilakukan untuk menetapkan seseorang. Gimana, Pak Saiku? Ya, memang itulah bahwa kita juga kan ingin melihat bahwa perkembangan dari periode ke periode ini tentu akan sangat menentukan siapa yang paling tepat untuk memimpinnya, ya. Dan itulah menjadi perbincangan, menjadi diskusi. Nah, makanya karena di PKS kan banyak doktor-doktor, banyak orang-orang yang memiliki kapasitas yang lebih dari saya kira tadinya awalnya ya saya juga nggak masuk dalam pikiran saya juga akan menentukan pilihan ke saya. Tapi tadilah namanya
dalam diskusi mungkin di majelis itu ternyata memang arah-arahnya memberikan kepada saya untuk menduduki sebagai presiden PKS. Ya, jadi kalau itu apa ya, semacam kayak kejutan pertama gitu. Kejutan kedua itu Ya, tiba-tiba PKS mengubah warnanya, ikon warnanya menjadi orange. Itu gimana ceritanya? iya, ya. Jadi ini memang sebetulnya proses perubahan warna juga nggak mendadak ya. Sebenarnya sudah dipersiapkan betul pada saat kepemimpinan Pak Muhammad Sohibul Iman. Cuma memang launching dari perubahan-perubahan lambang, perubahan himne maupun mars PKS itu berbarengan dengan ya pelantikan saya dan di masa kepemimpinan saya. Sebetulnya dari sisi warna tetap Pak Bambang kita nggak merubah warna ya. Warna kita tetap warna putih yang dominannya. Ya. Tetapi warna yang berubah adalah warna ya second color-nya itu. Second color-nya itu yang warnanya orange. Ya. Nah, ini saya kira menjadi unsur yang merejuvenasi lambang partai. Ya, warna orange ini ingin memberikan kesan bahwa proses rejuvenasi atau peremajaan agar bisa lebih engage dengan kalangan anak-anak muda atau anak millennials ya. Karena kita juga menyadari pemilu di 2024 ini banyak kalangan milenial yang sudah ikut serta di dalam pemilu itu. Maka warna orange menurut hasil riset tim kami memberikan kesan yang lebih fresh dan friendly. Jadi padahal sebenarnya apa ya, rata-rata usia aktivis di PKS itu dibanding partai-partai lain juga masih tergolong muda gitu ya. Ya. Apakah itu juga yang simbolisasi muda itu yang kemudian dipilih Pak Ahmad Saiku? Dibandingkan yang lain ya agak lebih muda lah gitu ya. Ya, saya sendiri sudah mulai memasuki inilah usia apa rambut saya udah banyak beruban juga. Nggak kalah sama Pak Bambang ini. Ya, ya kalau pasti tua saya. Ya, Pak Saiku, yang menarik sekarang kalau orang bicara tentang PKS itu selalu identitasnya yang paling kuat adalah oposisi. Nah, sekarang pertanyaannya ini, oposisi ini apa pilihan prinsip atau strategi, atau sebenarnya PKS pernah ditawari untuk bergabung di pemerintah? Ya, jadi sikap oposisi atau kita koalisi dengan pemerintahan mungkin tergantung dari situasionalnya ya. Oh, PKS pernah juga berkoalisi di zamannya SBY. Dan ketika dalam proses kemudian melihat kondisi yang dia alami dalam perkembangan, itu kebetulan pada masa eranya Pak Jokowi. Nah, semua partai semuanya merapat ke pemerintah. Nah, kalau PKS juga ikut ke sana, nggak ada lagi yang bisa mengontrol jalannya pemerintah. Itulah sebabnya maka PKS ini menetapkan bahwa sikap oposisi PKS ini sudah berjalan sejak di 2014 kita sudah oposisi, dan di kepemimpinan saya tentu kita meneguhkan aja sikap oposisi itu. Ini atas dasar kesadaran penuh memang bukan karena kebetulan ya. Karena tadi kita ingin bahwa demokrasi kita sehat. Sementara tadi kita melihat adanya penilaian dari pihak luar, misalnya Intelligence Economic Unit di Australia menginikan bahwa kita udah terkategorikan sebagai cacat demokrasi. Nah, kita nggak ingin bahwa ini justru semakin nggak pantas dengan semuanya, nggak ada lagi partai oposisi. Nah, itulah yang menyebabkan PKS ingin menjaga kepantasan demokrasi, menjadi kekuatan penyeimbang yang ini menjalankan prinsip checks and balances, sehingga ada yang mengecek, mengontrol dan mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah
sekali lagi ini semata-mata agar demokrasi kita berjalan dengan sehat. Terkait ajakan masuk kabinet, tentu sejak pertama kepemimpinan Pak Jokowi JK juga, ini menurut keterangan pengurus sebelum saya ya, itu sempat beberapa kali mungkin ditawari untuk masuk kabinet. Tapi itu karena keputusan dari musyawarah tetap memilih di luar pemerintahan, karena tadi untuk menjadi penyeimbang dari kekuatan yang ada di pemerintah, maka kami kemudian menentukanlah ini sebagai oposisi. Ya. Nah, tahun 2019 juga sama begitu Pak, tawaran masuk kabinet juga terbuka bagi kami, tapi sekali lagi ya Majelis Syuro mengamanatkan PKS untuk tetap menjadi kekuatan penyeimbang pemerintah. Ya, PKS berjuang di luar pemerintahan bersama berbagai elemen civil society dan masyarakat secara luas. Ya, karena itu prinsip ya dan kekeh, maka mungkin yang mau menawari juga tidak melanjutkan lagi gitu kira-kira. Tapi karena ini walaupun oposisi, saya kira oposisi kita oposisi yang kritis ya Pak, dan konstruktif kita, kira-kira begitu. Nah, memang PKS ini kan dikenal ya, kader-kadernya tadi relatif muda, kritis, gitu ya, dan pemilihnya juga banyak yang generasi milenial. Kelihatannya kalau saya tidak salah itu banyak di kota-kota besar pendukungnya itu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa masih bisa juga kader-kader PKS ya dalam tanda petik ada beberapa yang tergelincir gitu ya, yang tadi partai begitu disiplin, begitu bersih gitu, tetapi ada yang sempat terserimpet kasus-kasus antara lain korupsi gitu. Bagaimana PKS menyikapi hal ini, Pak? Ya, kami minta maaf pada masyarakat atas peristiwa masa lalu ya, jika memang ada hal-hal yang masih belum sesuai dengan harapan, ya tentu ini juga menjadi introspeksi bagi kami. Insya Allah hal tersebut ini akan menjadi pelajaran bagi kami di PKS. Insya Allah PKS terus berkomitmen untuk menjadi partai yang bersih, peduli, dan profesional sebagaimana yang diamanatkan oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kami. Tetapi saya juga meminta agar publik itu bisa menilai secara fair ya. Nah, jika dibuat sebuah perbandingan, PKS termasuk partai yang paling sedikit dalam kasus korupsinya. Tentu kita ingin dari sisi semangat kami, kita ingin terus menekan ini agar supaya bisa menjadi zero case ya. Nah, kami terus berjuang sebaik mungkin agar supaya zero case corruption di masa mendatang itu bisa kita capai. Kader-kader PKS ini juga dikenal sebagai kader-kader yang disiplin ya. Tapi sebelumnya saya ingin mengomentari tadi bahwa minta supaya masyarakat kritis, fair. Sebenarnya masyarakat sudah fair juga, walaupun banyak ada kasus-kasus semacam itu, hasil pileknya PKS kan tidak turun, bahkan naik gitu. Saya kira itu salah satu sikap fair masyarakat ya. Iya. Maka itu saya bilang terima kasih kepada masyarakat yang masih terus memberikan kepercayaan pada kami. Di lain itu PKS juga dikenal partai yang sangat disiplin ya, dimanapun ditempatkan. Bahkan saya pernah juga berdiskusi dengan teman-teman itu, kalau di suatu daerah ada caleg yang beberapa karena harus memenuhi syarat pencalonan itu, tapi partai juga bisa memerintahkan ini yang diutamakan ini gitu, itu bisa. Itu kalau di partai lain nggak bisa gitu. Nah, pertanyaan saya, mengapa sampai juga ada kasus-kasus anggota PKS yang tidak disiplin ya, kemudian mungkin meninggalkan PKS dan sebagainya. Itu bagaimana PKS menyikapi hal ini? Ya, jadi kami menyikapi bahwa tentu jika terjadi pelanggaran akan ada penegakan disiplin yang ditegakkan oleh partai. Tentu kasus-kasus seperti ini juga kita tegakkan ya. Proses penegakan disiplin inilah yang kita harapkan karena ada mekanismenya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
Tidak ada individu yang di PKS ini memiliki keistimewaan. Ya, apakah dia sebagai pendiri PKS atau wah ini tokoh yang memiliki jasa pada PKS, ya. Jadi semuanya harus taat, wajib taat pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Saya kira di semua organisasi juga ada aturan main yang harus ditaati oleh semua anggota dan pengurus. Nah, di PKS, pembinaan kader inilah yang menjadi kata kunci secara personal agar terus dikuatkan. Sehingga prosesnya ini alhamdulillah sampai sekarang juga terus berjalan dan akan terus mudah-mudahan bisa berjalan karena bagi PKS, kader berkualitas adalah aset. Ya, pembinaan ini jantungnya. Sehingga itu harus sejalan. Dan itulah yang kemudian membuat kami ini di PKS alhamdulillah lebih terjaga, walaupun ada pelanggaran saya kira sangat minimais ya. Sedikit yang melakukan pelanggaran-pelanggaran itu karena kami sering mengingatkan dalam bentuk watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri, watawasau bil marhamah, saling nasihat menasehati dalam kebenaran, saling nasihat menasehati di dalam kesabaran, dan saling menasehati dalam penuh kasih sayang. Bukan untuk mendowngrade, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk mempermalukan, tapi untuk kalaupun ada kesalahan, biar dia kembali kepada on the track lagi. Pak Saihu, kalau saya juga tidak salah, di PKS ini kan ada sistem pembinaan kader personal yang langsung. Jadi setiap kader itu tahu siapa pembinanya, sehingga pengawalan itu bisa dilakukan secara dini. Apakah itu masih terjadi sampai sekarang? Masih terjadi. Itulah yang kami istilahkan itu dengan unit pembinaan anggota UPA ya. UPA ini sebagai satu hal yang memang menjaga pertama integritas kami, menjaga soliditas kami. Yang dari situlah mudah-mudahan hal-hal yang muncul sejak awal itu bisa teridentifikasi dan bisa dipecahkan bersama di sana. Artinya itu setiap kader memilih sendiri atau diberitahu siapa pembinanya begitu, Pak? Jadi pembinaan itu kan berjenjang, Mbak ya. Jadi ada hal-hal yang memang awalnya mungkin ketika di pemula ya dia ikut dalam TOP namanya ya, training orientasi partai. Tapi kalau training orientasi partai itu kan sifatnya masih sedemikian kolosal ya, banyak, mungkin ada 100 orang bahkan sampai 1.000 orang. Nah, kemudian dipecah sesuai dengan kedekatan daerah. Nah, itulah yang kemudian terus dia sejalan dengan peningkatan keanggotaan, dia juga akan semakin didekatkan dengan wilayah sehingga juga ini lebih mengefektifkan struktur yang ada baik di DPRA maupun DPC. Sehingga itu dalam upaya untuk tadi mendekatkan ini tentu peran struktur yang berperan bukan atas keinginan pribadi masing-masing. Pak Saihu, ini kan akhir-akhir ini wacana atau diskusi mengenai Islam garis keras, radikalisme, kegiatan-kegiatan lain yang banyak disorot, itu kan banyak terjadi. Nah, salah satu antara lain yang dikait-kaitkan ini kan PKS, termasuk kasus terakhir yang ada anggota DPRD dari Jawa Timur kalau tidak salah. Nah, ini bagaimana PKS menyikapi hal ini? Ya, memang ada stigma radikalisme dan terorisme yang sering disematkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya kepada PKS. Saya kira ini praktek politik yang tidak bertanggung jawab, ya nggak fair. Ini mungkin upaya-upaya untuk mendowngrade PKS. Nah, contoh misalnya berita anggota DPR di Jawa Timur itu bukan berita baru, itu berita yang lama yang kemudian disebar ulang oleh buzzer-buzzer yang ingin menyerang PKS. Saya kira ini strategi buzzer yang menstigma PKS dengan isu-isu radikalisme ya. Oleh karena itu kasus-kasus tersebut ini hendaklah memang masyarakat ya jeli gitu ya, sehingga nggak kemudian terjadi hal-hal yang bias. Dan ini juga
bagi kami di PKS tentu terorisme ini nggak bisa dibenarkan, ya. Beberapa kali peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia ini juga perlu menjadi perhatian negara, khususnya jaminan keamanan masyarakat, rasa keadilan, dan penuntasan kemiskinan ini harus mendapat perhatian karena itulah justru yang menjadi akar masalah dan faktor-faktor penyebab munculnya terorisme. Jadi ini yang harus dituntaskan. Ya, misalnya tadi faktor kemiskinan membuat orang akhirnya mudah putus asa. Kalau orang mudah putus asa, akhirnya bisa dia mengakhiri hidupnya dengan dia tadi bunuh diri, membuat teror-teror dan sebagainya. Nah, inilah yang perlu dibangkitkan kembali oleh kita sebagai anak-anak bangsa, bahwa kita perlu menumbuhkan semangat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sehingga betul-betul mereka bisa berdaya, dan itu sekaligus akan meredam teror-teror yang terjadi di masyarakat kita. Juga antara lain organisasi-organisasi HTI atau FPI itu juga sering asosiasikan dekat dengan PKS gitu. Nah, itu posisi PKS? Artinya itu sangat merugikan atau juga ada ruginya, ada untungnya gitu, gimana Pak itu? Ya, hal ini adalah upaya stigmatisasi PKS dengan beberapa organisasi. Ya, ini juga menjadi satu hal yang stigma. Ya, ada kerja secara sistematis di media sosial yang kita lihat ingin mengasosiasikan PKS dengan HTI maupun FPI. Ya, PKS dengan HTI jelas berbeda. Ya. PKS mengambil jalan, garis perjuangan PKS ini sejalan dengan para pendiri bangsa dan mengambil demokrasi sebagai upaya untuk jalan perjuangan. Nah, makanya kita mengambil jalan dengan pro demokrasi dalam bingkai NKRI, ya, karena ingin melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa yang termaktub di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sementara HTI kita pahami memiliki garis perjuangan yang berbeda dan mereka tidak mengakui demokrasi sebagai konsensus bersama. Ya udah jelas beda dari sisi garis perjuangannya juga. Nah, kemudian dengan FPI, terkait FPI kami menghormati FPI sebagai organisasi massa Islam yang konsisten berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Relawan PKS sering turun di tempat-tempat bencana seperti banjir, gempa, dan lain-lain. Itu sebelum dibubarkan FPI, ya kami menyaksikan di lapangan bahwa relawan FPI itu aktif membantu korban-korban bencana. Jadi saya kira teman-teman FPI ini memiliki sense of humanity yang sangat baik, ya. Nah, jadi itu yang kemudian kita sering ketemu di lapangan saat menghadapi bencana-bencana maupun hal-hal di mana masyarakat memerlukan bantuan. Ya, Pak Saihu, PKS ini memang menurut saya cukup tangguh ya dengan berbagai tantangan itu. Tapi dari pemilu ke pemilu kan suaranya malah naik. Itu yang menarik. Nah, dulu bahkan pernah, kalau tidak salah, pernah ada pencanangan PKS ingin 3 besar. Nah, ini di masa Pak Saihu ini apa targetnya? Iya, jadi PKS memang sudah mengikuti 5 kali pemilu legislatif ya, dan 4 kali pemilu presiden. Itu pada tahun 99 PK waktu itu ya, Partai Keadilan, saat itu kita partai di papan bawah. Ya, bahkan kita tidak lolos parlemen threshold ya. Yang kemudian akhirnya 2004 sampai 2019 PKS berada di papan tengah dengan udah berubah nama menjadi PKS ya. Dengan perolehan 6,7%. Dan hingga terakhir masih terus di papan tengah di 2019 juga kita mencapai 8,21%, alhamdulillah. Nah, di 2024 ya kita ingin, cita-citanya sih ingin naik kelas lah Pak Bambang. Ya. Menjadi partai papan atas ya, dengan capaian minimal 15%. Nah, itu cita-cita kami ya.
Ya mohon doanya lah agar Ya. PKS bisa menjadi partai yang konsisten, berjuang bersama rakyat, sehingga apa yang dicita-citakan ini bisa terwujud dan terrealisasi. Nah, kalau 15% itu seperti kembali ke 3 besar kalau nggak salah Pak. Kira-kira kan anunya di situ tuh. Ya maksudnya kembali ke 3 besar gitu. Cita-citanya. Dulu kan pernah juga targetnya 3 besar. Ya, ya kalau ini bentuknya persentase yang nggak tinggal tergantung Yang lain. Ya, seberapa banyak jumlah kontestan pemilu di 2024 nanti iya, juga kan. iya. Dan ya memang kita nggak kuantifisir apa namanya Ya. yang keberapanya, tetapi targetan yang kemarin dicanangkan di musyawarah Majelis Syuro ini dalam bentuk tadi prosentase ya. Baik, Pak Saihu. Nah, sekarang kita bicara mengenai Pilpres. Pilpres ini jauh-jauh hari sudah menjadi perbincangan, jadi wacana. Survei-survei Ya. sudah bermunculan, calon-calon sudah bermunculan. Nah, PKS bersikap seperti apa? Ya tentu kita berharap yang pertama ya dari sisi periode kepemimpinan juga ya menurut saya kita kembalikan kepada Undang-Undang Dasar, di Ya. mana era reformasi ini menghendaki bahwa periodisasi kepemimpinan nasional ini sebagai presiden cukup 2 periode. Ya. Jadi ketika ada wacana-wacana ingin 3 periode, saya kira ini perlu menahan diri lah ya, sehingga kita kembali kepada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar yang sudah dilakukan perubahan bahwa itu ya dengan 2 periode ini sudah cukup. Nah, sehingga kita tinggal bagaimana, dan stok kepemimpinan anak bangsa di Indonesia ini juga sedemikian banyak ya. Artinya kalau kita berterus-terus nggak ada pergantian, sementara stok pemimpin juga sedemikian nggak terjadi apa namanya perputaran yang baik. Bahkan ketika berkelanjutan terus bahwa pemimpin ini berkesinambungan, itu tentu akan memunculkan tindak perilaku abuse of power sebagaimana kita punya pengalaman di masa Orde Baru. Ya. Nah, oleh karena itu, dalam kepemimpinan ke depan, saya dan PKS sangat berharap bahwa betul-betul akan terjaring itu kepemimpinan yang memiliki kriteria-kriteria yang baik ya. Pertama, dia memiliki kredibilitas. Pemimpin ini tentu memiliki kredibilitas yang bagus, rekam jejaknya baik, dan juga secara moralitas, sosial maupun ikut ketentuan konstitusional ya. Ini juga dia patuh gitu ya. Yang kedua, kita juga berharap bahwa dari sana akan muncul juga kepemimpinan yang memiliki kapasitas. Ya, kapasitas ini paling tidak pada satu, kapasitas dia untuk bisa menang di dalam kontestasi ya. Artinya tanpa ada kecurangan dan apa namanya hal-hal trik-trik yang dilakukan yang merugikan. Yang kedua adalah kapasitas untuk mengelola pemerintahan setelah menang. Kalau cuma sekedar memenangkan, tapi ketika kemudian setelah menang nggak memiliki kapasitas memimpin, nggak bisa mengelola pemerintahan, ini pun akan berdampak secara luas kepada masyarakat. Nah, yang ketiga, kita berharap pemimpin ke depan juga akan bisa memiliki akseptabilitas. Artinya akseptabilitas pemimpin bisa diterima oleh publik ya, dan oleh para elit, sehingga jalannya pemerintahan ini nggak gonjang-ganjing gitu. Nah, ini menurut saya hal yang perlu dibangun dan dipersiapkan oleh seluruh elemen anak bangsa terhadap kepemimpinan nasional yang memang akan berdampak pada kita semuanya. Pak Saihu, apa bisa Iya. disederhanakan begini? Di antara calon-calon yang keluar di dalam banyak survei, itu kan hampir sama itu. 1-5 itu kira-kira orangnya sama. Apakah PKS punya pilihan salah satu atau masih mengharapkan yang baru? Ya, tentu
kalau kami di PKS masih ada harapan-harapan muncul nama-nama baru, ya, nama yang bisa menyegarkan kembali perpolitikan nasional dan kancah kepemimpinan nasional, sehingga ya ada semangat baru lah di seluruh elemen anak-anak bangsa ini. Ya, baik. Terakhir Pak, mungkin di dalam rangka ulang tahun apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, mungkin kepada pemerintah, khususnya kepada para kader dan pengurus PKS di seluruh Indonesia? Ya, saya berpesan pertama, ya mari kita sama-sama bangun rasa persaudaraan dan persatuan sesama anak bangsa. Ya, perbedaan itu sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan, tapi kita harus lebih dewasa dalam menyikapi dan mengelola perbedaan. Ya, termasuk dalam perbedaan politik ya. Ini juga kita harus dewasa mensikapinya. Nah, yang kedua, bangsa ini juga sangat membutuhkan sikap solutif, ya, bukan destruktif. Nah, oleh karenanya kita harus bangun sikap konstruktif dan solutif atas setiap masalah bangsa. Meskipun PKS berada di luar pemerintahan, jadi PKS tidak ingin hanya sekedar oposisi asal beda, ya, tapi kita terus mengembangkan oposisi yang konstruktif dan solutif. Kami akan melakukan silaturahim kebangsaan, khususnya di bulan Ramadan ini. Kemarin saya alhamdulillah juga membangun silaturahim kedatangan partai yang lebih senior dari PKS, yaitu Partai Persatuan Pembangunan di kantor kami. Nah, alhamdulillah terjalin komunikasi dan siap insya Allah untuk bersinergi dan berkolaborasi. Ya. Nah, tentu setelah itu kita juga akan menjalin silaturahim dengan berbagai elemen, apakah itu dengan MUI, PBNU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas yang lainnya, termasuk juga dari ormas keagamaan yang di luar Islam, kita juga akan lakukan, termasuk juga dengan partai-partai politik. Saya kira inilah pesan yang ingin saya sampaikan, ya, sehingga insya Allah dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, kita optimis bahwasanya momentum Ramadan ini akan bisa menciptakan kekuatan persatuan. Ya. Saya punya pantun nih Pak Bambang, silakan sampaikan. Ya. Sungguh manis buah markisa disajikan saat pertemuan, jaga persaudaraan bangsa, jadikan Ramadan bulan persatuan. Itu Pak Bambang. Ya, terima kasih sekali Bapak Haji Ahmad Saiku, Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Mudah-mudahan tercapai yang menjadi misi. Amin. Dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Saya kira selamat ulang tahun Pak Ahmad Saiku. Terima kasih Pak Bambang. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.